Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi selamat, lingun lantai, salam sujud, caranya melempang. Adil katalino, baca ramin, kasaruga, basengat ke jubata. Harus. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Pembanturuan dengan NIM 21302004-030. Saya angkatan 2021. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Herimatina Bristepu, NIM 21302020-4031. Saya angkatan 2021. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putri, NIM 21302020-4014. Saya angkatan 2021. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Robi Landa, NIM 2130204041. Saya angkatan 2021. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Syarif Haikal, NIM 2130204038. Terima kasih. Guys, perkenalkan nama saya Tita Melia, NIM saya 213020204045. Saya angkatan 2021. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Lilik Wahyuningsih, NIM 213010204001. Angkatan 2021. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dendi Simorangkir dengan NIM 193020204037. Saya berasal dari Fakultas FKIP Program Studi DPKN. Terima kasih. Video kami kali ini akan membahas mengenai hukum tata usaha negara atau HTUN dan peradilan tata usaha negara atau yang biasa disebut dengan tuntun. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Di Indonesia, di negara kita ini, hukum tata usaha negara sering disebut dengan hukum administrasi negara. Adapun subjek-objek dari hukum tata usaha negara adalah: satu, subjeknya itu pejabat; yang kedua adalah objek. Yang menjadi objek dari hukum tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan PTUN atau Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua ada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah sebuah lembaga negara peradilan negara yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya hukum yang memutus mengenai sengketa penyelenggaraan hukum tata usaha negara. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara. Yang pertama tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh pejabat peradilan tata usaha negara, yang ketiga berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang keempat berdasarkan keputusan perundang-undangan yang berlaku, yang kelima bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, perorangan; yang kedua, kebendaan; yang ketiga, deklaratif; yang keempat, konstitutif; yang kelima, terikat; dan yang keenam, bebas. Contoh keputusan tata usaha negara yaitu surat tanda nomor kendaraan atau yang sering disebut dengan STNK merupakan salah satu contoh ketun kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas. Dan angkutan jalan pasal 64 dan pasal 65, kendaraan bermotor wajib memiliki registrasi yang disebut oleh polisi, di mana dalam bentuk surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK. Kesimpulannya, STNK merupakan ketun karena memenuhi syarat-syarat ketun dan termasuk dalam jenis kendaraan karena dikenakan atas objek hukum, yaitu seperti contohnya selain STNK, contoh ketun diantaranya surat izin mengemudi yaitu SIM, izin mendirikan bangunan IMB, surat tagihan pajak, dan sertifikat hak milik. Tata usaha negara adalah sebuah lembaga negara yang melakukan upaya-upaya hukum dalam sengketa tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dasar
peradilan dalam Undang-Undang 1945 dapat ditemukan dalam pasal 24 yang menyebutkan 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang asas-asas PT-UN. Yang pertama, asas praduga. Asas praduga mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap sah menurut hukum sampai ada pembatalannya. Kemudian yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas. Kemudian yang ketiga, asas keaktifan hakim. Maksudnya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa, yaitu tergugat dan penggugat. Dalam asas ini, hakim dituntut lebih aktif, dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 51 tahun 2009. Kemudian yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara secara publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, asas gugatan. Artinya tidak dapat menunda pelaksanaan ketun yang dipersengketakan, kecuali terdapat keadaan mendesak sesuai pasal 67 ayat 1 dan 4A. Kemudian asas yang keenam, asas kesatuan beracara. Merupakan asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan judek maupun kasasi. Kemudian yang ketujuh, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas, terhindar dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung dan tidak langsung, yang bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan peradilan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. 8. Asas sidang terbuka untuk umum. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam pengadilan dan terbuka untuk umum dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 70 Undang-Undang PT-UN. 9. Asas peradilan berjenjang. 1. Peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama. 2. Pengadilan tata usaha negara atau banding. 3. Kasasi atau MA. 4. PK atau MA. 10. Asas pembuktian bebas. Hakimlah yang menetapkan bebas pembuktian. 11. Asas para pihak harus didengar. Asas para pihak harus didengar dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama. 12. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan ringan. 1. Sederhana dalam hukum acaranya. 2. Cepat dalam waktu. 3. Ringan dalam biaya. 13. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan sengketa administrasi sebisa mungkin diselesaikan dengan cara administrasi pula melalui musyawarah mufakat. Namun apabila belum puas maka dapat ditempuh upaya peradilan dalam pasal 48 Undang-Undang PT-UN. 14. Asas objektivitas. 1. Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga atau saudara, semenda sampai sederajat ketiga. Hubungan suami istri meskipun telah bercerai. Dengan tergugat, penggugat, penasihat hukum antara hakim atau panitera lainnya. 2. Mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sengketanya dalam pasal 78 dan 79 Undang-Undang PT-UN. Sumber-sumber hukum peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah undang-undang atau yang sering disebutkan hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua adalah praktik hukum administrasi negara atau yang sering disebut dengan kebiasaan. Yang ketiga adalah jurisprudensi dan yang keempat adalah anggapan para ahli mengenai undang-undang sebagai hukum tertulis administrasi negara. Adapun contohnya 1. Penurunan pangkat jabatan. 2. Pemberhentian PNS. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.